Mari kita sambut Andi F. Noya. Apa kabar semua teman-teman? Kita muda, kita peduli. Kita muda, kita peduli. Keren. Senang sekali bisa berada di kampus Prasetya Mulia. Saya sudah kesini beberapa kali, tapi hari ini mungkin ada sebagian dari teman-teman yang baru pertama kali ya kita bertemu. Jadi senang melihat anak-anak muda, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib dan masa depan anak-anak muda Indonesia? Karena di era digital ini ya, setelah era disruption, itu kan banyak sekali pekerjaan yang hilang ya. Mungkin teman-teman punya cita-cita untuk bekerja di satu bidang tertentu, tapi bidang itu sekarang sudah tidak ada. Atau bahkan sudah turun trennya. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau aku lulus nanti, aku kerja di mana ya? Dengan semua bekal ilmu yang aku dapatkan di kampus ini misalnya, atau di kampus. Jadi itu yang jadi banyak pertanyaan anak-anak muda sekarang. Ke depan ini tren pekerjaannya apa ya? Aku nanti akan bekerja di bidang apa ya? Walaupun sekarang punya cita-cita dan masuk pada jurusan atau bidang studi yang sekarang ditekuni. Beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu, saya punya gerakan namanya Lentera Jiwa. Lentera Jiwa itu adalah anak-anak yang mencari passion mereka. Ada yang menemukan dan ada yang tidak. Ada yang kemudian tidak bahagia menekuni bidang studi yang saat ini ditekuni. Tapi apakah kemudian masa depannya suram? Ternyata tidak. Nah, hari ini saya mengundang teman-teman saya yang sebenarnya menjadi bagian dari sebuah gerakan ya. Gerakan ini adalah mendorong anak-anak muda untuk kreatif, anak-anak muda untuk menemukan passionnya, lentera jiwanya, anak-anak muda yang harus beradaptasi pada era digital. Nah, kami punya program, mentornya ada 8, tapi hari ini kita akan bertemu dengan 2 mentor yang akan bercerita bahwa kreativitas itu harus selalu ada dalam diri kita. Jadi kompetisi akan semakin ketat, adik-adikku tercinta. Jadi siap-siaplah, mudah-mudahan hari ini kita dapat bekal dari 2 mentor yang menjadi idola saya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu, ada yang tahu nggak hari ini topik kita apa? Ada yang tahu judul acara ini apa? Apa? Be kreatif. Be kreatif. Oke, betul sekali. Kita berikan aplaus. Saya akan kasih hadiah jaket yang saya pakai ini atau hoodie yang saya pakai ya. Oke, tidak boleh dilepas seumur hidup. Namamu siapa? Tama, Kak. Tama, kita berikan tepuk tangan untuk Tama ya. Baik, ini waktunya kita sambut Yoris Sebastian dan Ben Subiakto. Yoris Sebastian adalah founders dari OMG dan juga founder dari Inspigo. Apa kabar Ben, Yoris ya? Ben Subiakto, bagi teman-teman yang pernah datang ke Idea Fest ya di Jakarta Convention Center, Ben adalah foundersnya. Kemudian juga kalau teman-teman pernah dengar nama Samara atau Semesta Academy, Ben adalah foundersnya ya. Mereka berdua adalah pelopor di dunia atau di industri kreatif dan tetap relevan sampai hari ini di tengah persaingan yang ketat. Karena itu saya ingin kita dengarkan ya perjalanan karir, perjalanan hidup, jatuh bangunnya Ben dan Yoris di industri kreatif ini. Nah, yang menarik, Yoris,
Ini bukunya untung ada. Coba, ini kan ada buku yang baru terbit. Judulnya Meaningful Storytelling. Buku ini tentang apa ya? Ya, buku ini saya bikin adalah buku ke-11 Bang Andi. Buku ke-11. Buku produktif ke-11. sekali. Agak tersendat karena pandemi. Tapi juga saya lihat memang makin hari storytelling makin penting. Dan kayaknya masih banyak orang-orang yang secara tidak sengaja melakukan storytellingnya masih kurang tepat atau kurang meaningful. Sehingga akhirnya saya dan Umayanti Utami, kita berdua menerbitkan buku ini. Storytelling. Apakah itu sama dengan narasi? Dan kenapa storytelling penting sekali dalam kehidupan kita atau dalam kegiatan usaha kita nantinya? Iya, jadi storytelling sebenarnya dari dulu udah penting. Bahkan di buku ini saya membawa sedikit pembaca buku tuh belajar sejarahnya gitu ya. Dari zaman batu juga udah ada storytelling sebenarnya. Tapi kenapa makin penting? Karena belakangan ini era digital membuat semua orang bisa menjadi storyteller. Semua orang bisa menjadi pencerita. Dan akhirnya tergantung dari kita, apa yang kita mau ceritakan. Mau ceritakan hal yang hoax juga bisa, mau menceritakan hal-hal yang baik juga bisa, hal-hal yang inspiratif juga bisa. Nah, akhirnya storytelling itu menjadi sangat amat penting di era digital. Terutama ketika teman-teman ya punya media sosialnya. Sayang sekali kalau media sosialnya ini cuma repost atau media sosialnya dipakai untuk menyampaikan ujaran-ujaran kekesalan misalnya ya. Itu kan nggak produktif ya. Tapi coba cari contoh kenapa storytelling ini penting dalam penerapannya. Iya, jadi kalau misalnya kayak kita lihat sendiri ya, sekarang banyak anak-anak muda memulai usaha baru, itu sadar nggak sadar usaha yang dia rintis itu terjebak di yang namanya similar economy. Jadi bikin perusahaan F&B misalnya, perusahaan kopi, warna logonya mirip, rasanya similar, sama-sama enak, tapi ya enak aja, ya kan? Terus harganya juga bersaing, jadi harganya juga rata-rata. Terus bedanya apa? Kalau kita sadar, mereka yang bisa menonjol adalah brand-brand yang punya cerita. Suka nggak suka, sadar nggak sadar, kita berada di era di mana kita tidak sekedar menjual produk atau jasa, kita menjual cerita. Nah, siapa yang bisa mengemas ceritanya dengan baik, biasanya dialah yang berhasil. Ya, nanti teman-teman akan mulai lebih memahami ya kekuatan dari sebuah cerita di balik produk atau jasa. Kalau Ben dari pengalaman, storytelling seberapa pentingnya? Jadi gini Bang Andi, kalau saya ngelihat kita semua kan sekarang hidup di era sangat digital, especially di social media gitu ya. Kalau mungkin di eranya Bang Andi dulu zamannya TV. Jangan gitu. Aduh. Cari contoh yang lain. Jadi kalau di era social media kayak gini Bang, saya ngelihatnya sih memang semua orang itu udah bukan cuma pemakai social media, tapi semua orang di sini adalah content creator gitu kan. Jadi kita punya social media, kita punya TikTok, kita punya Instagram. Yang pasti hampir setiap hari kita selain nonton, tapi kita juga meng-create konten. Nah, bicara soal create konten inilah sebenarnya di mana storytelling ini akan menjadi part yang sangat menarik. Apa yang membedakan konten satu dengan konten lainnya, apa membedakan brand satu dengan brand lainnya. Jadi ketika content creator, ketika siapapun di antara kita yang ada di tempat ini itu bisa meng-create sebuah storytelling, itu akan lebih menang daripada orang yang hanya mempost sesuatu tanpa dia meng-create sebuah story. Karena story inilah yang akhirnya tersebar gitu. Story inilah yang akhirnya mungkin akan di-repost, mungkin akan disebarkan sama teman-teman yang lain, baik dari WhatsApp, dari TikTok dan sebagainya. Karena memang kita generasi social media gitu. Jadi kalau bicara soal menjual brand, hanya cuman bermodal misalnya harga paling murah atau distribusi paling lengkap satu Indonesia, sudah nggak cukup. Karena orang datang ke counter udah ada
di kepalanya udah ada apa yang mau dia beli gitu kan. Bahkan belinya sekarang belum tentu di counter, tapi mungkin belinya dari TikTok atau dari e-commerce gitu ya. Jadi penting sekali kalau kita ngelihat memang penyebaran kita itu, hidup kita di social media, hidup kita di handphone itu sangat dekat gitu ya, dari pagi sampai malam. Jadi apa yang tersebar dari hari-hari kita yang nempel di kepala kita adalah sebuah story sebenarnya. Terlepas saya juga di industri media, tapi kita melihat bahwa industri media itu mungkin udah sangat shifting gitu ya. Semua ada di tangan kita, ada di handphone kita. Jadi mau brand, mau politisi, mau jualan film, musik, semua itu butuh storytellingnya, sehingga itu akan nempel dan mudah tersebar. Jadi kalau aku lihat memang sangat kritikal, menjadi bahan dasar lah kalau kita mau memarketingkan, mau create produk, cari dulu story-nya apa, karena story ini yang akan worth untuk disebarkan sama orang lain. Selama kita kuliahnya bener, nggak nitip tanda tangan doang, tidak ada ilmu yang tidak berguna. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.